Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabarnya semua? Sehat, Pak. Anak-anak, kok pada lesu? Sudah makan belum? Belum, Pak. Nanti kita makan bareng ya, sudah pelajaran ini. Siapa? Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi ya anak-anak. Materi kita tentang perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, komputer pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Di teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pilar utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, industri, kesehatan, hingga hiburan di balik kemampuan komputer dan perangkat digital lainnya. Terdapat dua komponen utama yang berperan penting, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Pemahaman mendalam tentang hardware dan software sangat penting untuk anak-anak semua ya, terutama dalam era revolusi industri yang menuntut masyarakat untuk melek digital dan mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Baiklah, Bapak langsung saja menjelaskan apa itu perangkat keras pada hardware. Perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer dan sistem elektronik yang berfungsi untuk mendukung kinerja software, dan hardware dapat berupa bagian internal seperti motherboard, CPU, dan RAM, maupun eksternal seperti monitor, printer, dan keyboard. Semua interaksi pengguna dengan komputer dimediasi oleh perangkat keras. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ciri-ciri perangkat keras. Yang pertama, dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Yang kedua, membutuhkan daya listrik untuk berfungsi. Dan yang ketiga, dapat mengalami kerusakan secara fisik seperti angus, patah, dan terbakar. Fungsi umumnya adalah menyediakan sarana fisik untuk menjalankan instruksi software, memproses, menyimpan, dan menampilkan data. Lalu di sini apakah anak-anak Bapak sudah paham apa itu perangkat keras? Pak. Sekarang Bapak lanjut ke pengertian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang ditulis untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Software tidak memiliki bentuk fisik, namun esensial dalam pengoperasian komputer. Di sini juga ada ciri-ciri perangkat lunak pada komputer ya anak-anak. Yang pertama, bersifat digital dan tidak berwujud. Yang kedua, dapat diubah dan diperbarui, atau lebih jelasnya diupdate ya anak-anak ya. Bergantung pada perangkat keras untuk dijalankan. Sebelum menjalankan perangkat keras ini bergantung kepada software ya anak-anak ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya ya anak-anak. Perangkat masukan atau input device yang terdapat dalam perangkat keras digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contohnya keyboard. Fungsinya untuk apa? Nuin. Untuk ngetik, Pak. Ya, bagus. Kalau kamu Cam, untuk apa Mos? Untuk menggerakkan objek, Pak. Ya, bagus Cam ya, keren kali anak-anak Bapak ni ya. Kita langsung masuk ke perangkat pengolah. Perangkat pengolah yaitu memproses data yang masuk sesuai perintah software. Kita langsung masuk ke software perangkat lunak ya anak-anak. Di sini ada CPU. Apakah kalian sudah tahu pengertian CPU? Apa fungsi dari CPU? Belum, Pak.
Fungsi dari CPU adalah otak komputer yang memproses data dan menjalankan perintah. Semuanya bergantung. Kalau mau hidup komputernya harus ada CPU-nya ya anak-anak ya. Ya Pak. Oke, lanjut GPU. GPU adalah mengolah tampilan grafis, penting dalam desain dan game. Dari sepanjang materi yang saya jelaskan, apakah anak-anak sudah mengerti? Mengerti Pak. Kita lanjut ke perangkat keluarannya atau output device. Menghasilkan keluaran dari hasil pengolahan. Contohnya monitor. Monitor apa fungsinya Caam? Pak. Fungsinya menampilkan visual dari komputer Pak. Mantap, mantap Caam ya. Kamu rajin belajar kamu ya. Dan yang kedua ada printer. Printer apa gunanya nih? Printer untuk apa Pak? Mencetak sebuah kertas Pak. Oke. Ya, bagus sekali. Ituin ya. Yang ketiga itu ada speaker. Speaker mungkin kalian sudah tahu ya fungsinya ya. Mengeluarkan suara. Oke, kita lanjut ke perangkat penyimpanan atau storage device. Apa itu perangkat penyimpanan Caam? Tidak tahu Pak. Bapak jelaskan di sini. Di sini ya Caam. Digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contohnya hard disk drive atau HDD. Hard disk drive atau HDD adalah penyimpanan utama yang besar kapasitasnya. Yang kedua ada solid state drive atau SSD, penyimpanan cepat tanpa komponen mekanis. Yang ketiga flash disk, penyimpanan portable. Yang keempat CD atau DVD yang kalian gunakan untuk yang nonton TV di rumah ya anak-anak. Ya Pak. Kategori perangkat lunak. Yang pertama ada software system. Software system yaitu mengelola dan mengendalikan perangkat keras serta memberikan layanan dasar bagi software lain. Contohnya OS. Apa itu kepanjangan OS? Nuin. Tidak tahu Pak. Operating system ya. Nah, coba diulangi. Operating system Pak. Ya bagus. Baik. Yang kedua ada utility program atau program tambahan seperti antivirus, disk defragmenter dan firewall. Lanjut yang kedua ada software aplikasi atau application software. Apa itu software aplikasi? Caam. Tidak tahu Pak. Apa jelaskan? Lagi kita ya. Digunakan oleh pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word yang kalian pelajari sebelumnya ya. Ya Pak. Untuk pengolah kata Microsoft Excel, pengolah angka dan data statistik, lalu Zoom, aplikasi konferensi video, dan yang keempat Adobe Photoshop atau pengedit gambar. Lanjut kita ke materi yang sudah di sini. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak Pak. Tidak. Ya, kita lanjut ya. Otak jenius kalian ya. Alhamdulillah Pak. Software pemrograman digunakan oleh developer untuk menulis, mengedit, menguji dan menjalankan program. Contoh Visual Studio Code atau yang disebut editor kode sumber, lalu Python, Java, C++ yang masuk ke dalam bahasa pemrograman ya anak-anak. Ya Pak. Lalu ada compiler dan interpreter yang difungsikan untuk menerjemahkan kode ke dalam bentuk yang bisa dijalankan komputer. Oke, lanjut ke hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak memiliki hubungan simbiotik.
software memberikan instruksi yang harus dijalankan oleh hardware, sedangkan hardware menyediakan sarana untuk software bisa berjalan. Contohnya saat pengguna mengetik di Microsoft Word akan mengirimkan sinyal input ke komputer, lalu software memproses dan menampilkannya melalui monitor. Perkembangan dan tren teknologi. Dengan berkembangnya teknologi seperti Internet of Things, kalian sudah tahu tadi ya apa itu Internet of Things atau AI. Apakah kalian sudah mempelajari tentang AI sebelumnya ya? Ya. Dan komputasi awan, cloud computing. Kebutuhan akan hardware dan software yang lebih canggih semakin meningkat. Baiklah, di sini apakah ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini? Ya, sudah mengerti ya semuanya? Baik, maka di dalam pembelajaran kita ini ditariklah kesimpulan perangkat keras dan perangkat lunak merupakan elemen esensial dari sistem komputer yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya bekerja sama untuk mengolah data dan menyediakan layanan kepada pengguna. Pemahaman terhadap jenis-jenis dan fungsinya sangat penting bagi siapapun yang ingin memanfaatkannya. Teknologi secara maksimal. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita. Di sini Bapak siapa tahu jawabannya boleh pulang ya. Ya Pak. Di sini pertanyaannya, apa saja contoh-contoh perangkat keras? Siapa bisa menjawab, angkat tangan. Mana? Ya, Caam, kamu. Apa itu Caam? Contoh-contoh perangkat keras. CPU, Pak. Ya, bagus Caam. Kamu boleh pulang. Terima kasih, Pak. Ya, hati-hati ya di jalan. Siap, Pak. Ya, jangan lupa untuk minggu besok ya. Oke, tinggal kamu yang ini ya. Ya Pak. Coba kamu sebutkan contoh perangkat lunak software. Microsoft Word Pak. Ya, betul sekali. Boleh bilang, Pak? Ya, nanti. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke guys, mungkin segitu aja video saya pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya salah mohon dimaafkan. Saya Fikra Amratul Ihsan dengan NIM 2100424120 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.